Halo teman-teman, jumpa lagi. Oke, baik. Jadi di video kali ini kita akan coba mempelajari gimana caranya menghubungkan Zoom dengan OBS. Tapi sebelum kita maksudnya sebelum kita hubungkan ke Zoom, kita harus setting dulu, setting Zoom-nya. Nah, di sini ada tombol setting ya. Oke, sebelum ke tombol setting ini, jadi Zoom yang kita pakai itu harus Zoom yang lisensi ya. Karena kalau nggak yang lisensi nanti kita nggak akan bisa lakukan perintah untuk ngepin ya, pin to first screen ataupun pin to second screen. Nah itu nanti akan saya jelaskan juga. Dan pastikan Zoom yang kalian digunakan adalah Zoom yang lisensi gitu ya. Nah ini lisensi ya, sorry ya saya blur ya. Oke, nah jadi kita akan masuk ke tombol setting. Nah setting di Zoom pilihannya adalah pertama kalian masuk ke general. Nah di sini kalian harus aktifkan use dual monitor ya. Tapi nanti untuk awalan saya hanya praktekkan di satu monitor aja ya. Satu monitor itu maksudnya adalah satu layar di laptop ini aja. Nah untuk dual monitor nanti akan dibahas di video yang lain ya. Nah kemudian setelah ini di checklist, kemudian di sini terserah kalian ya, kalian mau di checklist atau enggak masalah. Ini enter full screen automatic kali when starting. Nah ini kalau misalkan ini di checklist dia akan otomatis langsung full screen di awal. Oke, sementara kita checklist aja nggak apa-apa. Nah kemudian kita masuk ke video. Nah video di sini sebelum kalian setting ke OBS, kalian harus rubah dulu ke advance. Kalian masuk dulu ke advance maksudnya. Nah kemudian di video rendering method ini kalian rubah menjadi GDI supaya apa? Supaya kiriman dari OBS itu akan bisa dibaca oleh Zoom seperti itu ya. Nah ini jangan lupa di setting GDI. Nah kalau misalkan udah di setting GDI, biasanya kalian harus keluar dulu dari Zoom-nya ya. Ini di close dulu. Oke, kalau kalian udah terlanjur start meeting, kalian harus keluar dulu, baru kalian nanti start meeting lagi, gitu ya. Baru settingannya akan bisa berfungsi. Nah kemudian kita akan coba new meeting ya. Kita akan tes new meeting. Nah, dia akan langsung full screen ya teman-teman. Karena tadi enter full screen-nya kita aktifin. Nah, kemudian di sini join with computer audio. Oke, nah ini kita sudah join. Nah, di sini ada settingannya ya. Langsung muncul ya OBS. Nah, ini karena di OBS kita belum kita start virtual kamera, maka di sini dia belum muncul nih. Oke. Nah, kemudian audio. Nah, seperti di video part sebelumnya, itu saya sudah jelasin terkait audio kan. Nah, di sini ada mikrofon, kemudian di sini ada speaker. Nah, kalau kalian lihat di video sebelumnya, speaker itu settingannya adalah lens 1. Nah, berarti lens 1 itu masuknya adalah di ini ya, global audio device ya. Audio yang akan di-input ke dalam OBS gitu ya. Nah, ini saya akan coba kecilin dulu. Nah, ini saya kasih tampilan seperti ini dulu ya. Nah, yang ini akan saya turunin dulu. Nah, kita akan coba masuk ke OBS dulu. Nah, kita akan samain dulu settingan audionya. Masuk ke audio di sini. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya audionya di sini. Kita akan buka OBS-nya, Zoom-nya. Nah, kita akan lihat nih. Nah, kalian bisa lihat di sini global audio device-nya. Kalian harus samain. Jadi audio device di sini adalah suara yang kita kirim ya. Dalam hal ini adalah biasanya kan kita masukinnya mic gitu kan ya. Nah, di sini adalah virtual. Jadi suara speaker Zoom ini itu kan biasanya standarnya kalau kita sebagai peserta Zoom ya kita settingnya speaker kan supaya suaranya keluar dari speaker kita. Tapi karena kita menjadi operator, jadi speaker ini kita kirim melalui LAN 1 virtual audio cable dan ini akan masuk ke sini. Jadi global audio device desktop audio ini adalah LAN 1. Nah, kemudian mikrofon, nah suara yang akan kita kirim dari OBS ke dalam Zoom, nah itu masuknya adalah yang ini, monitoring device. Jadi suara yang keluar dari OBS ini akan kita kirim ke Zoom. Berarti mikrofon yang biasanya disetting menggunakan mic kalau kita lagi mau ngomong itu kita rubah menjadi LAN 2. Jadi gitu. LAN 2 itu mic kiriman dari OBS. Nah, LAN 1 adalah suara yang dikirim oleh Zoom ke
OBS gitu. Jadi suara peserta dari Zoom, pembicara itu akan masuk karena ini settingannya udah sama. Oke, kalian lihat ini aja ya settingannya. Ini sama ini harus sama, ini dan ini harus sama. Oke, nah setelah itu kita akan oke. Nah, sekarang kita kembali ke Zoom. Kita akan fullin segini aja ya. Nah, sekarang Zoom ini kan belum muncul nih tampilan dari OBS. Nah, caranya ya kita tinggal start virtual camera. Oke, nah sekarang kita balik ke Zoom. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Jadi kiriman dari Zoom udah muncul. Nah, ini kalau kalian mau setting HD supaya lebih tajam ya gambarnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini yang akan dilihat oleh peserta yang ada di Zoom. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau untuk jadi operator ya teman-teman, settingan yang biasanya saya lakukan adalah di bagian security ini ya, minimal kalian harus pastikan ininya tidak aktif ya. Kemudian share screen tidak aktif. Supaya apa? Supaya peserta nggak bisa share screen ya, karena kalau diaktifin semua peserta nanti bisa melakukan share screen. Ini bahaya. Nah, kemudian unmute team self. Nah, ini juga harus dimatiin ya teman-teman, supaya peserta yang masuk itu dia nggak bisa buka mic-nya, kecuali kebutuhannya hanya untuk internal ya, ini kita buka aja nggak apa-apa. Nah, kalau start video ini mau diaktifin atau enggak itu ya tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan acaranya mengharuskan mereka hanya untuk menonton aja, kita nggak butuh interaksi atau nggak butuh tampilan video dari peserta, ya start video dimatiin aja seperti itu ya. Karena ini riskan juga sih kadang-kadang ketika acara sedang berlangsung, start video diaktifkan, apalagi Zoom yang kita pakai adalah Zoom meeting, dan tiba-tiba mereka menampilkan video yang tidak seharusnya gitu kan, terus dia menggunakan raise hand, itu biasanya dia akan naik ya teman-teman. Nah, ini saya klik partisipan, dia akan muncul ya di sini. Kalau dia gunain raise hand, ketika di sini ada banyak peserta, dia nyalain video, itu dia akan naik ke atas dan itu sangat mengganggu. Apalagi kalau dia nampilkan video yang tidak layak untuk dilihat gitu ya, itu akan mengganggu sekali teman-teman. Jadi start video ini tergantung event teman-teman lah. Kalau misalkan eventnya berbau sensitif, biasanya agak riskan nih dinyalain videonya, lebih baik dimatikan. Nah, lalu gimana nanti pembicara nanti nggak bisa nyalain video dong. Nah, itu bisa ya teman-teman, karena nanti pembicara itu akan kita jadikan co-host gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kita belum ada masukin ya peserta, jadi kita belum bisa praktekin co-host. Jadi co-host itu sebenarnya hampir sama dengan host. Jadi dia bisa melakukan apapun di sini. Yang nggak bisa dia lakukan adalah mengakhiri meeting. Jadi yang bisa mengakhiri meeting hanyalah host. Kalau misalkan co-host dia nggak bisa end meeting gitu. Jadi dia hanya bisa leave doang, keluar. Hanya apa yang dia kerjakan di Zoom itu kurang lebih hampir sama dengan host. Dia bisa menerima peserta, dia bisa ngeluarin peserta, dia bisa bantu bukain mic peserta kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada settingan tambahan lagi ya. Nah, di sini mute partisipan upon entry ini harus diaktifin ya teman-teman. Karena walaupun kita sudah setting ini kita checklist dulu. Walaupun di sini kita sudah setting unmute team self, di mana peserta nggak bisa buka mic-nya. Tapi kalau ininya kita lupa aktifin, ketika settingan defaultnya peserta ketika join di Zoom itu mic-nya on, maka dia akan terbuka juga teman-teman. Nah, itu juga nggak aman ya. Jadi baiknya ini diaktifin. Nah, settingannya kurang lebih seperti ini. Mute partisipan, upon entry ini diaktifkan. Terus ini kalau rename kita biarin aja ya. Kalau partisipan to rename team self, nah ini biarin aja karena masih aman. Nah, kemudian di bawahnya adalah enable waiting room. Nah, enable waiting room ini mau diaktifin atau enggak? Kalau diaktifin ya kita harus admitin satu-satu tuh kalau ada yang masuk gitu kan. Nah, ini tergantung teman-teman. Kalau lock meeting ya berarti nggak ada yang bisa masuk lagi gitu. Jadi roomnya sudah kita kunci. Nah, hide profile picture ini ya berarti profil yang ada di peserta ataupun yang lainnya itu nggak akan bisa dibuka gitu ya kalau kita hide. Jadi dia hanya akan nampilin tulisan doang biasanya.
tulisan singkatan dari namanya. Misalkan yang kayak ini Sujok Indonesia. Nah, ini dia akan kelihatan Sujok Indonesia doang, SI kayak gitu biasanya. Oke, ini untuk tahap pertama ya, setting standar dari Zoom. Nah, untuk berikutnya kita akan coba masukin peserta ya ke sini ya. Beberapa partisipan lah untuk kita praktekin. Nah, Zoom itu kita bisa setting full screen. Full screen itu di double klik ya, atau di settingan seperti ini. Nah, gini. Kalau saya biasanya settingannya full screen supaya memudahkan kita teman-teman. Jadi dia tangkapannya full ya. Nah, hanya kalau full screen kan, kalau hanya satu layar pasti teman-teman agak ribet kan ketika mau pindah ke OBS-nya. Nah, kalau mau pindah ke OBS biasanya tekan aja tombol Windows di bawah. Nah, kalian bisa tekan, nah baru kalian bisa pilih OBS. Nah, ini kalian bisa kecilin. Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa ngelihat si Zoom di belakangnya OBS. Nah, supaya si OBS-nya selalu di depan, ke-lock posisinya, nggak pindah ke belakang ketika kita klik ini. Nah, itu harus kalian rubah dulu settingan di OBS-nya. Caranya, kita klik tombol Windows lagi ya di laptop, kemudian kita masuk ke OBS. Nah, di sini kalian pilih view-nya always on top. Jadi OBS akan selalu di depan ya. Nah, dia akan selalu di depan. Walaupun kita klik zoom, dia akan selalu di depan. Oke. Nah, jadi ini tampilan di Zoom sudah terkoneksi ya dengan OBS. Nah, misalkan saya akan ganti ke tampilan ini, transisi. Oke, nah jadi di peserta di Zoom dia sudah melihat tampilan ini ya teman-teman. Live chat. Nah, ini akan kita kirim ke Zoom. Nah, kayak gitu ya. Oke, tuh. Nah, ini adalah tampilan yang dilihat oleh peserta di Zoom. So, SS materi misalnya. Oke, tuh ya. Oke, setelah ini kita akan coba masukin peserta supaya kita bisa praktek ya teman-teman ya. Praktekin cara pin first screen, pin to second screen, nah seperti itu. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.